Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang kasus hukum perdagangan internasional yang berjudul WTO tolak gugatan Indonesia terhadap kemasan polos rokok Australia. Nah, sebelum dimulai kegiatan ini, saya ingin perkenalkan diri dan satu kelompok saya. Nama saya Ayu Widastuti, ada Nadia Menik Monika, ada Tesya Nohani Siku. Sejarah WTO atau GATT. Dengan resmi WTO didirikan sejak 1 Januari 1995. Akan tetapi sistem dagangannya telah ada sejak setengah abad yang lalu. Organisasi ini didirikan untuk menerapkan liberalisme perdagangan, serta forum yang bagi pemerintah anggota untuk merundingkan kesempatan di sektor perdagangan, pemecahan masalah perdagangan, dan sebagai tempat untuk berdagang. WTO atau GATT adalah suatu organisasi internasional yang dengan khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan internasional WTO diatur oleh perjanjian-perjanjian yang berisikan sebuah aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil diskusi yang ditandatangani bersama negara yang termasuk anggota. Perjanjian ini tersebut adalah perjanjian antara negara-negara anggota mewajibkan pemerintah untuk mengikutinya dalam melaksanakan kebijakan perdagangan. Kasus perdagangan internasional. Yang pertama, sejak tahun 2014, WTO telah membentuk panel untuk mempertimbangkan keluhan pemerintah Indonesia terhadap WTO atas kebijakan kemasan rokok biasa atau polos Australia. Indonesia dan 4 negara lainnya, Honduras, Republik Dominika, Ukraina, dan Kuba, telah mengajukan pengaduan ke WTO terhadap Australia. Yang kedua, kemasan rokok biasa diduga melanggar pasal 2.2 Technical Barrier to Trade, TBT. Hal ini mewajibkan anggota WTO untuk memastikan bahwa peraturan teknis yang berlaku tidak menghambat perdagangan yang tidak perlu. Gugatan ini diajukan untuk melindungi kepentingan nasional karena kebijakan yang diterapkan Australia memiliki implikasi luas bagi perdagangan dunia. Selain itu, dengan memenangkan Tobacco Plain Packaging Bill 2011, negara seperti Inggris, Malaysia, dan Singapura akan dapat mengikuti kebijakan Australia untuk meminimalisir jumlah atau angka perokok di negara-negaranya. Kemudian, Indonesia dianggap sebagai negara penghasil rokok terbaik karena beberapa wilayah di Indonesia merupakan penghasil utama tembakau. Nah, di balik gugatan yang diajukan Indonesia ke WTO atas kebijakan The Tobacco Plain Packaging Act atau mengenai kemasan rokok polos yang telah diterapkan secara penuh oleh pemerintah Australia pada tahun 2012. Australia menerapkan kebijakan ini untuk melindungi masyarakatnya dari bahaya rokok. Negara pertama di Indonesia yang telah meratifikasi FCTC adalah Australia. Maka sesuai dengan asas Fakta San Servanda, Australia harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya. Dan dengan meratifikasinya, berarti Australia juga berkomitmen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan FCTC. Kemudian, gugatan dan hasil penyelesaian di pengadilan internasional terhadap Indonesia dan Australia dari kebijakan tobacco packing dikeluarkan oleh Australia dengan kriteria bahwa segala produk yang akan dijual di Australia itu harus dikemas dengan jelas dalam warna coklat tua dan tidak boleh ada logo, jenis tanda lain, simbol, ataupun gambar. Indonesia menggugat Australia pada 3 Maret 2014 ke Dispute Settlement Body di bawah naungan WTO. Indonesia telah mengajukan banding ke WTO sebagai berikut, yaitu yang pertama, Technical Barriers to Trade Agreement pasal 2.1 dan 2.2. Yang kedua ada GATT tahun 1994 pasal 3. Yang ketiga ada Trade Related Aspect of Intellectual Property Right atau bisa disingkat dengan TRIPS pasal 2.1, 3.1, 15.4, 16.1, 16.3, 20, 22.2b, dan 24.3. Dalam menyelesaikan sengketa WTO, memiliki prosedur yang dipakai seluruh anggota WTO untuk menyelesaikan masalah yang tidak mereka taati sebagaimana diatur dalam persetujuan WTO, yaitu Dispute Settlement of Understanding atau disingkat sebagai DSU.
Oke, next. Pada tanggal 29 Oktober 2013, antara kedua negara tersebut melakukan konsultasi dan perundingan. Pada tanggal 3 Maret 2014, Indonesia mengajukan permohonan pembentukan panel dan DSB, membentuk panel berdasarkan permohonan Indonesia. Di tanggal 23 April 2014, Australia memohon kepada Direktur Jenderal untuk memutuskan komposisi panel tersebut. Pada tahun 2016, akhirnya WTO mengunggah ringkasan hasil persidangan Australia atas gugatan negara Indonesia. Diterbitkan pada tahun 2018, yang artinya dengan kata lain Australia memenangkan sengketa perdagangan pedoman kemasan tembakau karena tidak terbukti melanggar aturan GTTA 1994, TBT, dan TRIPS WTO. Kesimpulannya, kebijakan undang-undang kemasan polos tembakau Australia inilah yang dianggap Indonesia sebagai pelanggaran hukum perdagangan internasional karena Australia melanggar ketentuan perjanjian multilateral negara-negara anggota WTO. Kebijakan ini dinilai menjadi ancaman nyata bagi produk tembakau Indonesia karena regulasi tersebut diyakini akan menurunkan daya saingan produk rokok Indonesia di pasar internasional. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia telah menggugat Australia atas dugaan melanggar beberapa ketentuan perjanjian TBT dan TRIPS. WTO kemudian menemukan bahwa klaim ini tidak terbukti karena undang-undang kemasan polos tembakau dianggap adil dan tidak tepat membuktikan pelanggaran perjanjian TBT dan TRIPS. WTO juga percaya bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Australia mengenai kemasan rokok polos tersebut memiliki tujuan yang sah sehubungan dengan kemenangan negara kanguru ini, khususnya dalam mengurangi jumlah perokok Australia dan meningkatkan kesehatan warganya. Namun, penegak undang-undang pengemasan tembakau di masa mendatang tidak berarti bahwa undang-undang tersebut bebas risiko. Salah satu risikonya adalah tanpa merek produk tembakau, sulit bagi konsumen untuk mengidentifikasi jenis ataupun merek produk rokok. Tak hanya itu, dari adanya kebijakan ini, perusahaan rokok secara tidak langsung terpaksa kehilangan hak merek dagangnya di Australia.